Selamat pagi anak-anak hebat penerus bangsa. Mari siapkan bukumu tema 4 globalisasi. Kita akan belajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 5. Sudah disiapkan bukunya bukan? Silakan dibuka halaman 29. Terdapat bacaan kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Nah, nanti kalian baca, kalian cermati, lalu kalian garis bawahi bagian-bagian penting ya. Pada bacaan ini menceritakan tentang kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Terdapat tujuan kerjasama ekonomi itu apa saja? Di antaranya mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Kekurangan itu bisa kekurangan komoditi atau barang, bahan baku industri, bisa juga tenaga kerja. Jadi salah satu contohnya misalkan di negara Jepang itu industrinya sangat pesat, tetapi kekurangan tenaga kerja. Makanya banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang. Begitu juga untuk bahan baku, misalnya mereka mau membuat kain, lalu kapasnya ngambil di Indonesia, begitu ya. Nah, tujuannya juga meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Dengan adanya ekspor-impor, seperti hal yang tadi Miss Kundi jelaskan, diharapkan kegiatan ekonominya bisa meningkat. Jual belinya meningkat, kegiatan ekonominya meningkat, lalu kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Nah, seperti tujuan yang nomor 3 ini. Lalu hubungan kerjasamanya semakin erat, seperti manfaat yang nomor 4, dan meningkatkan devisa negara. Devisa negara itu pemasukan negara yang berasal dari negara lain. Nah, devisa itu nanti yang kita gunakan untuk belanja ke luar negeri. Kerjasama negara ini terdiri dari 2, yaitu bilateral, terdiri dari 2 negara, dan multilateral, terdiri dari lebih dari 2 negara. Nah, kalau yang multilateral ini digolongkan lagi menjadi kerjasama regional dan internasional. Kalau kerjasama regional ini dalam suatu daerah. Jadi kerjasamanya itu nanti menunjukkan suatu negara yang ada dalam suatu wilayah. Misalnya ini ya, MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, ini berarti yang bekerja sama negara-negara yang ada di benua Eropa. Lalu ini juga Eropa. Lalu apa lagi ya? APEC, Asia Pasifik, negara-negara di Asia Pasifik. Jadi Asia dan Pasifik itu nama benua, artinya ini negara-negara yang mengelilingi benua Pasifik. Lalu AFTA, di sini ada keterangannya ASEAN. Nah, berarti yang mengikuti kerjasama ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Contohnya yang kerjasama internasional adalah IMF. IMF itu singkatan dari International Monetary Fund. Lembaga ini biasa memberikan pinjaman kepada negara anggotanya. Negara mana saja boleh ikut, tidak dibatasi wilayah. Siapa saja bisa menjadi anggota dan mendapatkan keuntungannya. Lembaga ini saling mendukung untuk meningkatkan ekonomi negara anggota. Lalu ILO, International Labour Organization. Ini salah satu badan PBB ya, friends. Nah, PBB sendiri pun juga merupakan kerjasama internasional. Negara manapun bisa ikut. Kalau ILO ini memperjuangkan nasib para pekerja agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu ada OPEC. Singkat kepanjangannya adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi ini merupakan kumpulan dari negara-negara pengekspor minyak. Negara saja yang bisa mengekspor minyak boleh mengikuti organisasi tersebut.
Biar kebanyakan negara-negara yang ikut itu negara yang ada di Timur Tengah, karena memang daerah di sana itu hasil minyaknya sangat berlimpah. Ya Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Indonesia pun juga ikut. Brunei Darussalam juga ikut. Kalau yang kerjasama bilateral, ini hanya 2 negara. Misalkan Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, nah dan lain sebagainya. Begitu ya. Dengan adanya kerjasama, sebaiknya Indonesia juga tidak selalu bergantung kepada negara lainnya. Nah, ini nanti dibaca ya perintahnya apa ya. Meskipun Indonesia bekerja sama dengan negara lain, tetapi Indonesia juga harus menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Contohnya apa? Dalam hal ideologi ya, ideologi itu apa ya? Ideologi itu dasar pemikiran, dasar tindakan. Jadi sesuatu yang sangat mendasar gitu ya friends ya. Sebelum kita bertindak, bersikap, mengambil kebijakan, harus ada dasarnya. Nah yang seperti itu disebut ideologi. Kalau zaman dahulu, waktu peperangan, itu kan ada blok barat dan blok timur. Nah ideologi Indonesianya bebas aktif. Artinya tidak bebas itu artinya tidak memihak salah satu pihak, dan aktif itu aktif turut menjaga perdamaian. Kalau sekarang ideologinya Pancasila yang memuat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi meskipun Indonesia bekerja sama dengan negara lain, tetapi Indonesia tetap menjaga citra dirinya. Dalam mengambil sikap saat bekerja sama, Indonesia tetap memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Dalam bidang politik, kemandiriannya ditunjukkan dengan tidak dipengaruhi politik negara lain atau kelompok tertentu dari negara lain. Lalu turut bergabung pada organisasi-organisasi yang bertujuan baik, lalu turut memberikan pendapat bila ada dua negara yang sedang bersekutu, misalnya ya yang seperti yang sekarang sedang berada di Timur Tengah itu. Lalu juga mengirimkan duta dan konsul. Duta dan konsul itu apa? Jadi itu orang yang ditugaskan ke negara lain gunanya untuk melindungi warga negara yang Indonesia yang ada di negara tersebut. Di bidang ekonomi, kemandiriannya kerjasamanya ditunjukkan dengan ikut mengikuti organisasi seperti OPEC, IMF, APEC, dan lain sebagainya. Sedangkan kemandiriannya ditunjukkan dengan Indonesia berusaha mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Misalkan menanam padi biar warganya bisa makan gitu ya, tanpa perlu membeli dari luar negeri. Lalu mengolah minyak agar warganya bisa menikmati hasil olahan minyak Indonesia tanpa harus membeli dari luar negeri. Dan contoh lainnya masih banyak lagi. Lalu Indonesia berusaha menetapkan kebijakan agar harga-harga tetap stabil. Lalu melaksanakan ekspor-impor, contohnya yang di bidang ekonomi itu. Lalu yang di bidang sosial, contohnya Indonesia turut bekerja sama membantu negara-negara yang mengalami kesulitan dalam bidang sosial. Untuk kemandiriannya, Indonesia berusaha untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam atau masalah-masalah sosial lainnya ya, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, anak yatim piatu, gelandangan, dan lain sebagainya. Di bidang budaya, Indonesia bekerja sama di bidang budaya, contohnya mengikuti festival yang diadakan atau yang bekerja sama dengan negara lain. Kemandiriannya ditunjukkan dengan
melestarikan budaya Indonesia dan melakukan pertunjukan. Untuk bidang keamanan, ini kemandiriannya ditunjukkan dengan meningkatkan atau memperkuat lembaga militer. Lembaga militer itu terdiri dari Polri dan TNI. TNI-nya itu terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Nah, lalu lembaga-lembaganya itu anggotanya dilengkapi dengan peralatan dan pelatihan yang memadai. Lalu kerjasama Indonesia di bidang keamanan, Indonesia turut mengirimkan pasukan perdamaian ke negara yang sedang tidak kondusif. Nah, seperti itu ya penjelasannya Miss Kunti ini. Nah, tadi bisa kalian ulang, bisa kalian catat pada lembar ini. Nah, selanjutnya nanti kalian baca Festival ASEAN di Jepang. Jadi ini negara-negara ASEAN, anggota ASEAN, melakukan pertunjukan budaya di Jepang, tempatnya di Jepang ya. Hal positifnya pasti ada. Hal positifnya ini nanti mengacu pada tujuan-tujuannya ini ya. Nah, kalau hal negatifnya dengan adanya Festival ASEAN di Jepang, ini nanti juga memungkinkan akan mengurangi rasa cinta pada bangsa. Jadi karena tahu budaya lain, kita jadi tertarik, kita jadi lupa dengan budaya sendiri. Contohnya saja kita lebih suka Shinchan, Naruto daripada Unyil budaya kita. Contohnya begitu ya. Nah, di pembelajaran 6 ini ada teks penyebab listrik padam. Nanti kalian baca, karena pada bacaan ini ada banyak informasi yang kita terima akan lebih mudah masuk bila kita membuat peta pikiran. Judulnya sama ya, penyebab listrik padam. Dibedakan menjadi 2 menurut bacaan, yaitu gangguan instalasi rumah atau gangguan instalasi PLN. Nah, nanti peta pikirannya itu kalian lengkapi di sini. Yang gangguan instalasi rumah, contohnya korsleting atau disebut juga dengan beban berlebih. Kalau yang gangguan instalasi PLN, ini terdiri dari digolongkan menjadi 2 lagi, yaitu gangguan terencana dan gangguan tidak terencana. Yang gangguan terencana biasanya nanti ada pemberitahuan terlebih dahulu. Penyebabnya antara lain sedang ada pemeliharaan peralatan listrik. Kalau yang gangguan tidak terencana bisa disebabkan karena gangguan alam, hewan, pohon, atau layang-layang. Nah, peta pikiran ini dibuat berdasarkan bacaan yang ada di sini ya, friends. Lalu kalian nanti juga membaca teks ini, mengerjakan tugas bersama. Dan yang ayo jawab ini nanti untuk tugas kalian. Jadi tugas kalian di hari Jumat ini adalah ayo jawab di halaman 37. Lalu nanti yang 39 juga, halaman 39, tentang kalimat pujian. Tentunya kalian pernah mengagumi sesuatu ya. Nah, kalau mengagumi sesuatu biasanya melontarkan kalimat pujian. Ciri-ciri kalimat pujian itu biasanya diawali dengan kata yang indah, bagus, hebat, luar biasa, wah, aduhai. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Yang di garis miring ini kalimat pujian. Setelah ada kata pujian diberi tanda koma, lalu mengapa kamu memuji itu diungkapkan setelahnya. Misalnya yang D ini, aduhai, nah itu kan kata pujian. Kenapa memuji? Karena indah sekali lukisanmu. Dan contoh lainnya nanti juga dibaca ya. Nah, yang kalian kerjakan nanti bagian ini, halaman 39 yang ini. Contohnya, ada kasus Pak Andi sanggup mencangkul seharian di sawah. Nah, pujiannya bagaimana? Ada banyak, salah satu contohnya, luar biasa. Pak Andi sangat kuat dan tekun dalam mengelola sawahnya. Nah, contohnya seperti itu. Untuk yang nomor 2 sampai 5 nanti kalian buat sendiri kalimat pujian kalian. Yang B juga dikerjakan.
Jadi tugas hari ini halaman 37, halaman 39. Dan juga yang bagian PPKN ya, halaman 42. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.